Berarti memang bener ya. Ini era Mas Bim Bim bersama Slank rekaman nggak pakai metronom. Kayaknya cuma Mas Bim Bim dan teman-teman om-om Slank yang lainnya ada yang tahu. Jadi kagok gue rasanya. Hai, selamat datang di Drama and Drum Talk. Bim Bim Slank adalah drummer dari sebuah band yang bernama Slank. Salah satu drummer ikonik di Indonesia. Yang katanya kalau main drum itu nggak pernah pakai metronom. Apalagi pas rekaman, dan apalagi kalau live. Beberapa kali ngobrol sama Mas Ivanka Slank, kebetulan gue sempet tetanggaan rumahnya. Beberapa kali juga kita sering ketemu. Mas Ivanka sebagai basisnya Slank ngomong ke gue langsung, Mas Bim Bim itu drummer yang jarang banget pakai metronom. Karena problemnya kalau misalnya karena take-nya nggak pakai metronom, jadi nggak mungkin bisa di beat detector kan. Yoi. Apalagi pas rekaman. Nah, pada umumnya drummer-drummer kalau rekaman, apalagi zaman sekarang ya, itu pasti banget pakai metronom. Kenapa pakai metronom kalau rekaman? Yang pertama, lebih gampang di editing. Terus yang kedua, kalau misalnya mau ngulang atau mau disatuin sama loops atau electronic drums yang lainnya, itu jadi lebih gampang karena dia sesuai gridnya. Nah, kalau nggak pakai metronom, udah pasti tidak bisa diedit. Jadi ya, udah terima natural apa adanya. Dan sekarang mari kita bahas di Drum and Talk kali ini. Let's go! Sekarang gue mau dengerin lagu Bang Bangtut sama kalian. Ini adalah salah satu lagu hitsnya Slank. Di zaman Mas Bongki, Mas Pai, dan Mas Indra. Jadi Slank era pertama ya. Lagu Bang Bangtut juga lumayan cukup dikenal sama masyarakat. Dan kayaknya waktu rekaman lagu Bang Bangtut ini masih zaman manual, belum zaman digital sekarang. Jadi rekamannya bukan pakai komputer, ya pokoknya masih zaman rekaman manual lah ya. Gue juga belum mengalami rekaman manual itu seperti apa. Tapi katanya sih kalau rekaman manual itu udah pasti nggak boleh salah, karena kalau salah tuh repot banget ngulangnya. Nggak kayak sekarang, kita bisa ngetek cuman per pukulan doang kali ya. Oke, sekarang mari kita dengarkan lagu Bang Bangtut. Jadi lagu Bang Bangtut ini kalau gue di tag temponya pakai AI itu 134. Sekarang mari kita coba mainkan temponya 134. Ini segini nih kira-kira. Oke. Mulai lari guys. Berarti memang bener ya kata Mas Ivan. Jadi ini era Mas Bim Bim bersama Slank rekaman nggak pakai metronom. Salah satunya di lagu Bang Bangtut. Ada kemungkinan sih rekamannya itu live. Karena kalau biasanya Mas Bim Bim tuh kalau lu denger kayak di lagu apa ya, itu kan selalu ngitung tuh 1, 2, 3, 4. Ya jadi kayak berasa pas konser aja ya. Itu selalu ada. Cuman kalau lagu Bang Bangtut ini mulainya kan langsung tuh. Nah kalau ada metronom kan enak ya. Bisa ngitung satu bar dulu. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalnya nggak pakai metronom, itu ngitungnya gimana ya? Kayaknya cuma Mas Bim Bim dan teman-teman om-om Slank yang lainnya ada yang tahu. Mulainya kayak gimana. Terus ada lagi lagu Slank yang judulnya
I Miss You But I Hate You. Ini udah slang era Mas Rido, Mas Abdi, dan Mas Ivan. Dan ini juga adalah salah satu lagu slang yang hits banget dan selalu dibawakan kalau manggung ya, setahu gue. Coba kita cek apakah di lagu ini Mas Bim Bim pakai metronom apa enggak rekamannya. Lari nih. Udah fix ini nggak pakai metronom. Udah fix banget. Karena kalau gue cek pakai AI itu sekitar 134 temponya. Nah, sekarang kita cek lagi. Ini adalah lagu slang yang bisa dibilang lumayan baru dirilis. Judulnya If You Love Me. Kalau gue cek pakai AI, temponya ini 150 BPM. Ini pakai metronom nih. 150 BPM pas. Asik. Ternyata Mas Bim Bim bisa pakai metronom ya. Coba kita cek bagian yang agak-agak akhirnya ya. Apakah masih pas? Masih pas guys. Berarti ini dari awal sampai akhir pakai metronom. Mantep. Di sini sudah kita buktikan ya. Jadi slang era awal. Tadi kita udah dengerin salah satu lagunya adalah lagu Bang Bangtut. Itu nggak pakai metronom rekamannya. Terus sudah kita puterin juga slang era yang kedua, era Mas Rido, Mas Abdi, Mas Ivanka. Lagu I Miss You But I Hate You itu nggak pakai metronom rekamannya. Terus yang rilisan terbaru, ini rilisan 2023 kalau nggak salah. Judulnya If You Love Me, itu udah pakai metronom. Tapi kenapa Mas Bim Bim nggak pakai metronom? Ini menurut gua ya, menurut gua pribadi sebagai seorang drummer. Yang pertama, bisa jadi Mas Bim Bim pengen dapetin suasana rock and roll-nya. Karena memang slang itu ya harus sesuai namanya, slangean gitu ya. Harus berasa humanity-nya, harus berasa kotor-kotornya, harus berasa raw-nya, harus berasa juga feel-nya, naik turunnya. Karena Mas Ivan tuh pernah bilang, gue sebagai basis itu harus ngejagain Mas Bim Bim, harus pokoknya dia yang harus mengikuti Mas Bim Bim. Lo latihan, lo main bass, ya lo ngikutin drum. Pada saat lo belajar bass, nantinya lo akan bermain musik sama pemain drum. Pada saat pemain drum itu temponya agak nyeret, kita sebagai pemain bass, lo harus ikut nyeret juga. Ya, selain Mas Bim Bim leader di band itu, dan Mas Bim Bim juga yang sepertinya membuat feel-nya, turun naiknya, emosinya. Ya, gua ngerasain kalau pakai metronom kan cenderung kita harus lebih rata ya, lebih istilahnya lebih straight terus. Cuman kalau nggak pakai metronom itu lebih berasa turun naiknya. Gue pernah punya pengalaman main sama Om Iwan Fals. Nih, yang gue pakai bajunya sekarang, gue nggak punya baju slang. Om Iwan itu salah satu penyanyi yang seneng temponya naik turun justru. Jadi pas di refnya minta dinaikin dikit, terus pas verse-nya agak turun dikit. Nah itu kan kalau pakai metronom kan agak-agak repot ya. Ya karena memang Om Iwan Fals pengen ngejar feel-nya, emosionalnya. Dia ngerasa kalau misalnya pakai metronom itu kurang dapet emosionalnya. Ya ini masalah selera aja. Bukan berarti pakai metronom itu jelek. Dan bukan berarti juga nggak pakai metronom itu jelek. Jadi ini masalah selera. Nah sekarang, coba kalian nikmatin deh. Gimana rasanya kalau misalnya lagu slang ini kita mainin dengan metronom. Oke, dengerin baik-baik.
Gokil guys, rasanya tuh kayak gimana ya? Aneh juga gitu. Gue sebagai drummer ngerasain main lagu slang tapi dikasih tempo gitu, kayak rasanya kayak ada yang jagain gitu. Ya sekarang gue tahu sih rasanya jadi Mas Bim Bim. Dia butuh banget rasa humanity-nya, kebebasannya dalam bermain. Jadi di sini sekali lagi gue bukan mau ngebedain main pakai metronom itu jelek atau main nggak pakai metronom itu jelek, nggak. Tapi di sini gue cuma pengen ngasih tahu kalau main drum itu harus punya sebuah selera. Dan gue respect banget sama Mas Bim Bim. Dengan dia rekaman tidak pakai metronom, itu semakin menunjukkan originalitasnya dia. Jadi, respect banget Mas Bim Bim. By the way, Mas Bim Bim, semoga kita bisa kenal lewat video ini dan kapan datang ke Drum and Drum, Mas?